Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diah Rahmawati Kusuma, NBI 146-20134. Dan teman saya, Perkenalkan, nama saya Jir Maulana Lutfi, NPI 146 2021. di sini kami dari kelas pengembangan Game E, Prodi Teknik Informatika, Universitas 17 Agustus 1945, Surabaya. Di sini kami akan mereview game Vector. Penjelasannya, Vector adalah permainan platform 2012 untuk Windows dan seluler yang dikembangkan dan diterbitkan oleh studio Neki yang berbasis di Cyprus. Ini adalah permainan parkour bergaya arcade dengan tujuan untuk membebaskan diri dari Cyprus sebagai pelari bebas. Alasan kami memilih game Vector ini adalah karena game ini dapat melatih ketangkasan, kecepatan tangan, dan melatih kefokusan kita saat memainkan game ini. Alasan mengapa game ini disebut game arcade karena game ini fokus pada refleks pemain, pemikiran kompleks, dan keahlian strategi. Untuk story, Vector dibuka dengan sebuah animasi yang cukup bagus. Di sini diceritakan bahwa kamu adalah seorang data entry operator yang dicuci otaknya beserta ribuan pekerja lainnya untuk mematuhi perkataan atasan. Tapi suatu hari kamu tidak dapat menahannya lagi dan memutuskan untuk kabur dengan cara memecahkan kaca gedung tersebut dan mulai melompat ke gedung selanjutnya. Seorang petugas keamanan dengan taser atau senjata listrik akan mengejar kamu untuk membawa kamu kembali. Jika ia berhasil mengejar, maka taser melayang dan kamu game over. Untuk gamenya sendiri, karakter kita akan otomatis berlari dari arah kiri ke kanan dan sudah bisa ditebak bahwa kamu akan menemukan banyak rintangan di sepanjang perjalanannya. Rintangan yang paling umum adalah jarak yang tercipta antar gedung sehingga kamu harus meloncat dengan cara swipe ke atas tepat di ujung gedung. Selain itu juga akan banyak kotak-kotak yang harus kamu lewati dengan cara yang sama, yaitu swipe ke atas. Untuk kotak-kotak ini, jika kamu telah melakukan swipe, maka kamu akan otomatis berguling di atasnya, tapi ini akan memperlambat kamu dan sang petugas pun akan mendekat. Selain rintangan yang harus dilewati, kamu juga terkadang harus melakukan swipe ke bawah untuk melakukan sliding. Ini dilakukan untuk melewati bagian rintangan yang hanya mempunyai celah di bawah. Swipe terakhir adalah swipe ke kanan. Ini dilakukan jika kamu telah melihat indikator speedrun. Hal tersebut akan membuat karakter kamu berlari sangat kencang untuk melompati bagian gedung yang sangat jauh. Tujuan game di setiap level adalah terus berlari sampai menemukan titik aman. Ketika ini terjadi, level akan berakhir dan kamu siap untuk memainkan level selanjutnya. Gameplaynya sendiri cukup fun dan intens karena kamu harus secara konstan mengatur timing kamu untuk melewati rintangan. Karena setelah meloncat karakter, kamu membutuhkan sedikit momentum untuk dapat meloncat lagi. Layaknya manusia biasa, untungnya gameplaynya yang cepat ini juga didukung oleh kontrol yang responsif dan bekerja sebagai mana semestinya. Yang cukup unik dari game ini adalah bagian di mana karakter kita melakukan trik-trik parkournya. Ini bisa dilakukan dengan swipe ke atas ketika kamu melihat ikon khusus di layar. Trik-trik ini cukup keren dan menyenangkan untuk dilihat, terutama karena sang developer mengatakan bahwa terdapat lebih dari 100 trik yang bisa kamu lakukan. Untuk menggunakannya, kamu terlebih dahulu harus membuka trik ini dengan cara membelinya dengan koin yang kamu kumpulkan selama permainan. Selain trik, kamu juga dapat membeli gadget seperti power up dan gear sebatas aksesoris yang dapat membuat game lebih seru dan fun. Dari segi grafis, kamu bisa melihat bahwa Vector memiliki kualitas yang biasa saja. Bahkan untuk layar belakangnya terlihat beresolusi rendah. Tapi untungnya karakter utama kita melakukan gerakannya dengan sangat smooth dan terlihat realistis. Hal ini bisa terlihat ketika kamu terjatuh karena terlambat melompat atau melompat dengan cara yang buruk pada platform sebelumnya. Game ini juga didukung dengan sound yang terlihat biasa saja, tetapi tetap dapat membuat game ini menjadi menarik. Game Vector tersedia dalam dua versi, yaitu standar dan premium. Di versi standar, kamu akan diberikan level dan jumlah koin yang terbatas, sehingga kamu tidak dapat membuka semua triknya. Bahkan, kurang dari 5 trik saja karena koin yang didapat terlalu sedikit. Overall, Vector adalah game yang cukup fun, terutama bagi mereka yang belum pernah memainkan
genre game seperti ini sebelumnya. Tapi rasanya jika dibandingkan dengan Mirror Edge atau Cannibal, game ini tidak terlalu unik. Kelebihan dan kekurangan game vektor. Untuk kelebihan dari game ini berada di bagian di mana karakter kita melakukan trik-trik parkournya, terutama karena Streamer mengatakan bahwa terdapat lebih dari 100 trik yang bisa kamu lakukan. Untuk menggunakannya, kamu terlebih dahulu harus membuka trik ini dengan cara membelinya dengan koin yang kamu kumpulkan selama permainan. Untuk kekurangan, untuk kualitas dari game ini biasa saja. Untuk latar belakangnya pun beresolusi rendah. Untuk soundnya pun terlihat biasa saja. Untuk ratingnya, di Play Store rating dari game ini adalah 4,2, sedangkan dari App Store adalah 4,7. Dan kesimpulannya, bagi penggemar game tipe run and jump, maka kamu dapat memainkan game vektor ini. Game buatan dari publisher game Negi ini menawarkan konsep permainan yang menarik dan simpel. Game ini juga sudah mendapatkan review bintang 4. Sekian presentasi dari kami. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.